Kematian merupakan hal mutlak yang akan terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tak terkecuali Nabi Idris. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Surat Maryam ayat 56-57, pada ayat tersebut tertulis, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Pada ayat tersebut, Allah mengatakan bahwa Allah telah mengangkat Nabi Idris ke tempat martabat yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Teman-teman, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Ibnu Abbas ternyata juga pernah menanyakan makna dari ayat tersebut. Karena penasaran, Ibnu Abbas bertanya pada Ka'ab yang saat itu sedang bersamanya. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, "Apa makna firman Allah tersebut, wahai Ka'ab?" Ka'ab menjawab, "Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak-anak keturunan Adam, dan aku menyukai untuk menambah amalmu itu." Setelah mengatakan hal itu, Ka'ab kemudian melanjutkan ceritanya, bahwa setelah menerima wahyu yang menggembirakan tersebut, salah seorang malaikat tiba-tiba menemui Nabi Idris. "Kamu selalu mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini." Nabi Idris tentu saja sangat senang dengan apa yang baru saja didengarnya. Mereka kemudian ngobrol dan berbicara banyak hal. Setelah berbincang, malaikat tersebut membawa Nabi Idris dan meletakkannya di antara kedua sayapnya. Keduanya lantas naik ke langit. Saat sampai di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut yang sedang dalam perjalanan turun ke bumi. Ketika itu, Nabi Idris tersembunyi di antara sayap malaikat, sehingga malaikat maut tidak melihat keberadaan Nabi Idris. Akhirnya, malaikat yang membawa Nabi Idris berbicara dengan malaikat maut. Malaikat pembawa Nabi Idris lantas menceritakan mengenai apa yang ia bicarakan dengan Nabi Idris sebelumnya. Mendengar mengenai Nabi Idris, malaikat maut tiba-tiba bertanya, "Sedang berada di manakah Nabi Idris saat ini?" Malaikat itu langsung menjawab, "Ada di belakang punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh sangat menakjubkan. Aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya. Lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat." Aku lalu menjawab, "Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi?" Ternyata Allah telah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat. Maka saat itu juga malaikat maut melaksanakan tugasnya. Sejak saat itu berakhirlah tugas kenabian dari Nabi Idris alaihissalam. Dan demikianlah makna dari firman Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 57, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Nabi Idris telah tiada, namun kisah-kisah keteladanannya akan tetap kita kenang sampai hari akhir nanti. Teman-teman, di video ini kita ditunjukkan bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita sebagai manusia tak akan bisa memprediksi kapan dan di mana kematian akan menghampiri kita, sehingga satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah ikhtiar untuk selalu melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, agar ketika kematian itu datang, kita dalam kondisi yang telah berserah diri pada Allah, karena hakikat hidup kita di dunia hanyalah sekedar seorang hamba Allah. Kalau kita simak kembali di video sebelumnya, kita telah mengikuti petualangan Nabi Idris untuk merasakan kematian, neraka, dan surga. Dengan merasakan ketiga hal tersebut, harapannya bertambah kuatlah keimanan kita di hadapan Allah. Teman-teman, kematian itu termasuk kiamat kecil, dan iman kepada kiamat atau hari akhir adalah salah satu rukun iman yang wajib untuk ditaati oleh setiap muslim. Iman kepada hari akhir berarti kita juga mempercayai adanya kehidupan setelah hari akhir, yaitu kehidupan di surga dan neraka. Kita adalah seorang muslim dan kita percaya bahwa ada suatu tempat di mana kesedihan bersemayam untuk selama-lamanya, yaitu neraka. Kita seorang muslim dan kita juga percaya
bahwa ada tempat di mana sebenar-benarnya bahagia akan bisa kita rasakan seterusnya, yaitu surga. Sebagai seorang muslim, kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk menghindari murka Allah, dan kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk dapat menggapai ridhonya Allah, karena kita tahu bahwa murka Allah berarti neraka dan ridho Allah berarti surga. Mungkin sampai di sini dulu untuk kisah Nabi Idris, teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.